Bapa di dalam sorga, tenangkan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengar firman-Mu, bukan hanya dengan telinga kami, tetapi dengan hati kami. Bukan hanya dengan hati kami, tetapi kami praktekkan dalam hidup kami, menjadi bukti bahwa kami beriman kepada Engkau, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Engkau memakai waktu ini untuk kami sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh berubah, sungguh-sungguh semakin mengasihi Tuhan, dan menyediakan hati untuk semakin mengenal kebenaran firman-Mu yang Engkau nyatakan hari ini. Mari Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami, Roh-Mu yang kudus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan setiap kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini firman Tuhan saya beri judul atau diberi pusat ya. Kita mengambil judul bahkan hanya secangkir air, even cup of water. Bahkan hanya secangkir air, walaupun hanya secangkir air. Bagi sebagian besar kita, secangkir air mungkin tidak begitu mahal, tidak begitu berarti, tetapi menjadi persoalan ketika, mari kita bayangkan bersama, Bapak Ibu atau saudara-saudara ke pasar, jalan-jalan kemana, berkeringat, tidak sempat minum, makan, sudah belanja ke pasar, atau ibu-ibu masak, atau bapak-bapak bekerja sepanjang hari, mengerjakan segala sesuatu di bawah terik matahari atau mengeluarkan tenaga, begitu lelah. Tiba-tiba ada yang menawarkan secangkir air. Nah, itu tuh momennya tepat. Itu tuh air itu seperti membuat dahaga tuh yang nyangkut-nyangkut di leher tuh hilang semuanya. Atau ketika kita sedang doa puasa. Nah, yang sering doa puasa pasti tahu kan? Tidak makan, tidak minum sepanjang hari. Itu ya, kalau begitu buka puasa bersama, lihat secangkir air itu, apalagi air sejuk. Bukan air dingin ya, bukan air kulkas, karena bapak-bapak yang sudah atau orang yang sudah di atas umur 30-40 tahun biasanya kalau minum air dingin bisa cepat sakit. Ini air sejuk. Air yang begitu diminum itu, wah, seperti kalau ditawarkan ya, antara mau emas sebatang atau segelas air di tengah gurun. Kalau lagi di tengah gurun pasir, pasti itu emas gak kepake. Maunya air, karena apa? Sudah setengah mati ini. Air tuh begitu penting. Makanya firman Tuhan hari ini kita belajar seberapa penting Tuhan sampai bicara bahkan hanya only secangkir air, satu cangkir. Saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil hari ini, diambil dari Matius 10, 40 sampai 42. Jangan buka handphone karena banyak gangguan. Saya akan bacakan Matius 10 ayat 40 sampai 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan ayat ini nih, yang kita kupas ini, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak Ibu, ini versi terjemahan baru Alkitab yang sering kita pakai. Tapi saya mengutip ada terjemahan lain yang lebih menggigit, artinya lebih gampang kita cerna. Next.
Terjemahannya ini nih, dari Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini sama Alkitab Berita Baik. Ini ayat 42-nya, sengaja hari ini kita bahas ayat ini saja. Barang siapa memberi minum, biar, nah lebih gampang kan? Biar cuma air dingin saja kepada salah seorang dari orang-orang hina dina ini. Karena, nah ini yang paling penting, karena ia pengikutku. Ini yang ngomong Tuhan Yesus ya. Percayalah, ia pasti akan menerima upahnya. Atau dari Alkitab Berita Baik, saya kasih terjemahan lain lagi. Ingatlah, sesiapa, tuh siapa saja artinya, yang memberikan minuman walaupun hanya air sejuk kepada salah seorang pengikutku. Ingat kata kuncinya, pengikutku yang paling hina. Kerana, ini zaman Alkitab Kabar Berita Baik itu ejaan lama. Kerana dia pengikutku, akan menerima pahalanya. Sebenarnya saya mencantumkan juga Alkitab versi Toraja karena saya pikir Bapak Ibu yang bisa bahasa Toraja atau anak-anak yang bisa bahasa Toraja lebih menggigit. Cuman masalahnya saya tidak mengerti. Jadi begitu saya baca, saya tidak mengerti. Jadi saya takut salah, saya tidak bisa mengucapkannya dengan baik. Tetapi saya berharap ini dua terjemahan aja sudah memberi kita gambaran apa maksud dari air dingin yang diberikan kepada orang yang paling hina dina, paling kecil, paling tidak berarti, karena dia pengikut Tuhan Yesus. Kita pasti menerima upahnya. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas hal ini dengan baik-baik. Bahkan tadi Alkitab Nats pembimbing kita ya, next di ayat yang ke-10 tadi Nats pembimbing, tetapi saya hari ini bacakan dari 9 supaya Bapak Ibu lebih dicerahkan. Apa maksudnya air sejuk buat pengikut Tuhan Yesus? Nah, di Galatia 6 ini dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10 itu Nats pembimbing kita tadi ya, yang kita baca 2 kali sampai hafal, saking hafalnya. Nah itu, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jangan lupa, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Ada koma. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika kita belajar firman Tuhan, kita harus mengerti bagaimana harus berbuat. Next, saya memberikan 3 prinsip di dalam perbuatan baik kita ya. Nomor 1 ini harus sesuai firman Tuhan. Ketika kita melakukan perbuatan baik itu harus sesuai firman Tuhan. Ada nggak orang yang berbuat baik tapi tidak sesuai firman Tuhan? Saya kasih contoh Robin Hood. Kenal Robin Hood? Nah, dia merampok, mencuri uang orang kaya yang jahat kan? Orang-orang jahat yang kaya, yang korupsi, yang lalim, yang jahat itu dia ambil uangnya karena dia kan Robin Hood. Dia pahlawan. Dia ambil uangnya, dia rampok. Untuk apa? Untuk diri sendiri? Enggak. Robin Hood itu pahlawan bagi orang miskin. Dia mencuri dan dia bagikan kepada orang-orang miskin. Baik kan? Baik. Sesuai firman Tuhan atau enggak? Tidak sesuai. Sangat tidak sesuai. Ketika kita melakukan perbuatan baik atau melakukan apapun, ingat prinsipnya, harus sesuai firman Tuhan. Ingat perkataan Tuhan Yesus pada akhir zaman, banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Atau Tuhan Yesus berkata lagi di ayat yang lain, bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Perbuatan baik kita memang tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya iman di dalam Yesus Kristus. Tetapi iman tanpa perbuatan mati. Orang bisa bilang begini, saya kan beriman pada Tuhan Yesus, jadi saya pasti masuk surga. Saya bilang begini, buktikan imanmu. Kalau tidak pernah ibadah, tidak pernah berdoa, tidak pernah berbuat baik, tidak pernah menunjukkan imannya, berarti imannya kosong, mati, dan bohong. Iman perlu dibuktikan dengan perbuatan.
perbuatan yang sesuai kehendak Bapa. Mengapa kita perlu belajar Alkitab di gereja kita? Belajar Alkitab itu begitu penting, sehingga menyita banyak waktu. Dari KTB, PA, berapa banyak kita belajar firman Tuhan mati-matian. Supaya apa? Supaya kita mengerti kehendak Bapa. Jangan asal jadi Kristen. Sama ji, sana juga baik, sini baik, agama sana baik, semua orang baik. Tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan adalah kebenaran. Di luar firman Tuhan bukan kebenaran. Saya ulangi lagi. Firman Tuhan adalah kebenaran. Di luar firman Tuhan bukan kebenaran. Yesus Kristus adalah kebenaran sejati. Semua perkataan Yesus Kristus adalah kebenaran sejati, yaitu di dalam Alkitab. Ketika orang menerima Tuhan Yesus, ketika orang mengenal Tuhan Yesus, dia mengenal pencipta langit dan bumi. Dia mengenal Bapa di sorga. Kalau orang tidak menerima Yesus, ketika orang tidak mengenal Yesus, tidak mengerti kehendak Yesus, dia tidak mengenal dan mengerti Allah yang sesungguhnya. Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas sekali menceritakan dari sejak manusia diciptakan, dunia belum jadi sampai dunia berakhir, komplit. Di mana ada pengajaran, ada kitab yang begitu komplit? Hanya Alkitab. Begitu jelas. Makanya kita seumur hidup belajar Alkitab baik-baik. Supaya apa? Supaya kita tidak salah di dalam melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Prinsip nomor 1. Hari ini kita belajar satu prinsip perbuatan baik, bahkan hanya secangkir air sejuk, air yang menyegarkan jiwa yang dilakukan oleh kita. Setiap kita di tempat ini pasti menjadi dua pelaku, dua hal yang kita alami. Satu, pemberi air sejuk, pemberinya. Dua, penerima. Kita pasti mengalami itu. Saya beri contoh. Kami melayani dari Bandung ke sini, jauh-jauh diutus. Pasti menjadi pemberi air sejuk, yang melayani jemaat, yang berusaha melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi, apa yang sudah kami alami bersama dengan Tuhan, apa yang sudah kami pelajari bersama Tuhan, dan selama di sekolah Alkitab diajarkan. Itu namanya pemberi air sejuk buat jemaat, buat pengikut Kristus yang terutama, buat orang-orang percaya yang mengenal Tuhan Yesus. Saya berusaha mati-matian bersama Pak Henry, bersama Maria di sini, melayani jemaat. Bagaimana dari jemput, anak-anak tahu dengan pasti. Bagaimana mencet, mensupport, bagaimana ibu-ibu tahu, mengingatkan. Ini ibadah, ini PA, mari semua ibadah. Siapa yang tidak pernah saya kasih ingat? Angkat tangan. Saya ingatkan, ayo kita ibadah, ayo kita semangat, ayo sungguh-sungguh. Saya sedang memberi air sejuk. Karena saya tahu semua yang hadir di sini adalah pengikut Yesus. Semua yang hadir di sini yang saya kenal adalah orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus. Kalau belum kenal ya pasti saya injili, saya ceritakan Tuhan Yesus, seperti beberapa jemaat kita yang dari nol tidak percaya Tuhan, bahkan dari tempat yang lain akhirnya menjadi Kristen dan pengikut Yesus dan dibaptis di gereja ini, tapi sekarang sudah pergi seperti anti ya. Saya berusaha menjadi pemberi air sejuk yang dibutuhkan. Apakah kemudian kami tidak pernah menerima air sejuk? Tentu saja menerima. Suatu saat sering kali saya menjadi penerima air sejuk. Ketika saya mulai lemah, kemudian ada pengurus yang mengingatkan atau memberi semangat, ayo ibu, saya temani kunjungan. Wah itu ya, seperti air sejuk di leher saya itu sama Pak Henry. Tiba-tiba ada pengurus, ayo Pak, saya temani Pak, biar saya tinggalkan toko dulu sebentar. Wah itu seperti air sejuk itu nempel di leher. Atau ketika ada yang sungguh-sungguh anak mahasiswa melayani sungguh-sungguh, wah itu seperti air sejuk. Saya merasa dilayani, saya merasa Tuhan terima kasih, saya menjadi pemberi air sejuk dan saya menerima air sejuk. Dan saya yakin kita tidak akan kehilangan upahnya, walaupun hanya secangkir air sejuk, air biasa, bukan air dingin maksudnya, air. Walaupun hanya secangkir air. Jangan katakan begini, Pak, saya nggak bisa nyanyi, suara saya fales, doa juga pendek-pendek, saya tidak punya mobil, saya nggak punya motor, saya nggak punya uang.
Sekarang saya tanya, punya waktu nggak? Jangan bilang saya tidak punya waktu. Terus apa kau bikin? Tidur sepanjang hari 24 jam, makan 24 jam sehari. Berarti nggak punya iman. Karena tanpa ada perbuatan, tidak ada satu orang pun yang sudah menerima Tuhan Yesus tidak bisa melayani. Pelayanan itu bisa berdoa di rumah, sungguh-sungguh berdoa. Pelayanan itu memberikan waktu, bisa memberikan waktu. Pelayanan itu bisa memberikan uang. Pelayanan itu bisa memberikan hati yang sungguh-sungguh melayani seperti kami 24 jam menjadi hamba Tuhan. Ada banyak bagian yang kita bisa kerjakan, walaupun hanya secangkir air. Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Yang pertama tadi sesuai kehendak Tuhan. 2, kenapa harus semangat? Kenapa harus semangat? Adakah orang yang melayani tidak semangat? Ada ya. Kadang-kadang kita menjadi stuck atau menjadi bosan atau menjadi suam-suam kuku atau menjadi lemah. Makanya ada ayat yang mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuh. Kenapa harus kita menyala-nyala? Karena kita saling memberi semangat. Ketika saya mulai lemah, ada pengurus yang datang yang mengingatkan, atau ketika saya tubuh mulai kurang fit karena kita sudah mulai ibadah offline, jadi hampir setiap hari kami pelayanan, hampir setiap hari mengerjakan banyak hal. Tiba-tiba ada pengurus telepon, Bu mau vitamin nggak? Ibu mau vitamin? Aduh itu ya, walaupun harganya saya tidak mengatakan Bapak Ibu harus kasih saya sesuatu terus, tidak. Memberi semangat saja, Bu apa yang bisa saya doakan? Nah, saya akan doakan Ibu kurang sehat kah? Nanti saya doakan. Wah itu ya. Atau seperti kemarin ada hujan badai ya, semua mengalami hujan badai, rumah bolong, air masuk itu. Wah kami ngalami juga, air masuk, dari bawah masuk, samping masuk, ngepel, Pak Hendri sepanjang malam mengepel, mengalir banjir di atas. Ada yang menelpon, Bu banjir kah? Bisa saya tolong Bu? Wah itu ya, walaupun kami tidak memerlukan untuk mengepel, itu tuh seperti air sejuk. Aduh terima kasih Tuhan, masih ada yang peduli. Di tengah-tengah lampu mati, air bocor, besok mau ibadah, masih ada air sejuk. Semangat itu menjadi penyemangat bagi kita. Dan ingat, kita tidak akan pernah kehilangan upah, walaupun kita melakukan hal yang mungkin sepertinya sepele dan dilakukan kepada orang yang hina dina, yang kecil, yang kita anggap kecil. Asal dia pengikutku, kata Tuhan. Asal dia orang yang mengenalku sebagai Allah. Yang ketiga, kita setia. Balikin lagi tadi slide tadi yang Galatia. Di ayat 9 itu dikatakan, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Nah kalimat itu mengingatkan, jika kita tidak menjadi lemah. Kesetiaan menjadi hal yang penting di dalam kita mengikuti Tuhan Yesus. Ada orang berapi-api di awal. Wah semangat ikut Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan, kanker saya sudah sembuh, mendapat mukjizat. Oke, acung jempol. Sudah percaya Tuhan, sudah dapat mukjizat, semangat. Seminggu pelayanan, KKR di mana-mana, kesaksian. 2 minggu, 3 minggu, saya mau sekolah Alkitab, semangat. Berapa banyak yang tidak setia sampai akhir? Di sekolah Alkitab saya, di mana masa sekolah Alkitab itu sama, selalu ada jumlah yang berkurang setiap tahun. Mengapa? Karena tidak setia sampai akhir. Betapa sulitnya. Berapa banyak orang gereja yang kita kenal, yang dulunya berapi-api, semangat luar biasa, bahkan lebih semangat dari siapapun, tiba-tiba menghilang, tidak lagi ke gereja, tidak lagi mau percaya Tuhan, bahkan bisa pindah, tidak lagi menyembah Tuhan Yesus. Berapa banyak? Semangat di awal itu sangat diperlukan, tetapi kesetiaan sampai akhir itu paling menentukan. Saya ulangi, semangat di awal menerima Tuhan Yesus itu sangat diperlukan, tetapi kesetiaan sampai akhir itu yang menentukan apakah kita sungguh-sungguh pengikutnya yang sejati atau bukan. Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang bagaimana pentingnya secangkir air bagi seseorang atau bagi kita. Sebenarnya ayat ini tuh tentang, kalau Bapak Ibu membaca di atasnya,
Saya tidak bahas panjang lebar, tapi saya memberi masukan. Saya memberi masukan kepada kita supaya kita mengerti ketika Tuhan Yesus bicara ini. Ketika Tuhan Yesus memilih 12 murid, kemudian dia mengutus mereka. Mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Persiapan sebelum Tuhan Yesus melayani. Dan Tuhan Yesus bilang ke mereka, kalau di ayat atas-atasnya, Bapak Ibu kalau baca di rumah akan melihat betapa Tuhan Yesus itu mempersiapkan, seperti kami mempersiapkan Bapak Ibu. Makanya kalimatnya akan sama seperti yang Tuhan Yesus bilang, bahwa mengikut Tuhan Yesus itu tidak gampang. Gampang gak yang sudah ikut lama? Tidak kan? Harus memikul salib, harus menyangkal diri setiap hari, harus hidup sesuai firman Tuhan, dan membenci dunia. Membenci dunia itu bukan membenci orang ya, menyangkal daging. Daging kita kan maunya senang-senang toh, maunya jalan-jalan, uang banyak, hati senang. Semua yang duniawi itu menyenangkan, tetapi semua yang bernilai kekal di rohani itu perlu perjuangan setengah mati. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang dari awal kepada murid-muridnya, kalau engkau mengikut aku, engkau beritakan Injil. Bahkan di atasnya dikatakan begitu ketat aturannya. Tuhan Yesus kasih tahu, jangan bawa yang berat-berat, kata Tuhan. Jangan bawa ini, itu, harta, benda atau apa. Jangan bikin repot dirimu. Beritakan Injil, masuk ke rumah orang, tinggal di situ. Kalau orang menerima salammu atau orang terima kau, masuk di situ. Kalau orang tidak terima kau, kebaskan debumu, kata Tuhan. Zaman dulu begitu ya, zaman sekarang sih saya nggak kebas debu kalau orang tidak terima Tuhan, tetap didoakan ya. Maksudnya apa? Tuhan mau bilang banyak orang menolak engkau, tenang aja, saya sudah ditolak, kau pun pasti mengalami penolakan. Jadi Tuhan Yesus mau kasih tahu dari awal Tuhan sudah mau bilang, ikut saya, engkau akan mengalami ini, mengalami ini, mengalami ini, mengalami penganiayaan, kesusahan, ditolak, menyangkal diri. Karena siapa yang kau ikutin? Saya, kata Tuhan. Siapa yang kau ikutin sampai mati? Saya. Apa yang saya alami? Naik ke atas kayu salib, mati buat dosamu. Bagaimana saya hidup? Baca Alkitab baik-baik, kata Tuhan Yesus. Sedemikian mengikuti Tuhan Yesus. Jadi kalau dari awal kita mengikuti Tuhan Yesus, motivasinya salah, hanya untuk senang diri sendiri, jangan mengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan bilang ikut Tuhan Yesus itu menyangkal diri, memikul salib. Salibnya siapa? Salib diri. Enggak usah salib Tuhan Yesus. Salib Tuhan Yesus sudah dia pikul di atas kayu salib. Kita sendiri punya salib setiap hari. Kedagingan kita, keegoan kita, kejahatan hati dan pikiran kita. Betapa egoisnya kita sebagai manusia. Tapi Tuhan mengajar kita untuk sungguh-sungguh mengikuti Dia. Karena apa? Upahnya ada di sorga. Walaupun kita hanya memberi segelas air, melakukan hal yang mungkin kita anggap sepele. Ini mah gak berarti bu, saya cuman bantu dekor juga cuman bantu, bukan yang utamanya cuman angkat-angkat pagar, cuman begini. Walaupun itu udah lebih dari secangkir air ya, sudah lebih itu. Mengangkat pagar sama ngasih secangkir air, waduh lebih berat. Saya kan cuma bersih-bersih gereja, itu sudah lebih dari secangkir air. Saya cuma bisa berdoa bu, itu lebih dari secangkir air. Bapak Ibu, jangan pernah tidak mengambil bagian di dalam gereja, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Kalau kita sungguh-sungguh melakukannya untuk pengikut Tuhan, untuk kerajaan Allah, kita tidak akan pernah kehilangan upahnya. Oleh sebab itu hari ini kita cuma belajar dua hal. Bagi yang menerima sama bagi yang memberi air sejuk. Bagi yang menerima, kita semua pernah menerima, saya juga pernah menerima pelayanan dari Bapak Ibu. Dalam melayani Tuhan, sekalipun ada tantangan, kesulitan, dan bahkan penolakan, Tuhan sudah menyediakan orang-orang yang akan mendukung dan menolong kita. Amin Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu saudara-saudara pernah mengalami itu? Ketika putus cinta, ketika ditolak dosen, ketika mengalami begitu, aduh dunia itu seperti sudah runtuh, pengen bunuh diri saja, kata anak muda ya. Jangan putus asa. Kita mengikuti Yesus, bukan mengikuti sang mantan. Nah,
Kita bukan sedang melayani suami kita di rumah, kita sedang melayani Tuhan. Kita bukan sedang mengasihi istri kita, kita sedang mengasihi Tuhan Yesus. Kita bukan sedang membesarkan anak-anak untuk hidup kita, kita sedang membesarkan anak-anak untuk kemuliaan Tuhan. Kita bukan melayani orang-orang, tapi kita sedang melayani Tuhan. Dan percayalah, ketika kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kemuliaan Dia, sekalipun ada tantangan, kesulitan, bahkan ditolak, Tuhan menyediakan, Dia menyediakan orang-orang tepat pada waktunya untuk mendukung dan menolong kita. Bapak Ibu, jangan putus asa. Percayalah, ketika kita sungguh-sungguh menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi hambanya yang baik, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan, kita tidak akan pernah kehilangan upahnya. Gereja kita terbuka. Saya sangat terbuka kepada siapapun yang mau melayani. Siapapun yang mau melayani. Lihat gereja kita. Dari anak-anak yang mungkin tidak bisa main musik, ayo main musik. Yang mungkin suaranya pas-pasan, ayo melayani, belajar, supaya bisa menjadi orang-orang yang melayani dengan segenap hati. Jadi kita sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, yaitu mengumpulkan upah di sorga. Mungkin saat ini kita nggak punya apa-apa. Saya nggak punya rumah, saya nggak punya asuransi, saya nggak punya jaminan apapun di dunia ini. Ya memang tidak punya, saya Pak Henry. Tetapi kami sedang menabung harta di sorga. Dan saya berharap kita semua lakukan itu, sungguh-sungguh memikirkan perkara-perkara sorgawi, karena kita tidak akan pernah kehilangan upah, walaupun hanya secangkir air, bagi pengikut Kristus, bagi kerajaan Allah, bagi pekerjaan Tuhan. Yang kedua, cuman ada dua Bapak Ibu. Tadi yang memberi, tadi yang menerima. Bagi yang memberi. Tadi yang menerima ya. Terbalik, sorry. Berarti ini yang memberi harusnya ya. Sorry, saya salah ketik. Ini yang memberi, yang melayani. Next, kalau yang menerima, ingat ini ya Bapak Ibu, saya juga sering menerima air sejuk. Siapapun yang berbuat baik kepada utusannya, berbuat baik kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya ketika saya menerima kebaikan dari Bapak Ibu, saya harus tahu diri, menjadi orang yang tahu diri nih, tahu diri. Ketika ada yang tanya, Bu, Ibu sakit ya? Saya jangan bilang langsung, memang saya sedang sakit. Iya, saya sekarat. Ibu datanglah jemput saya, bawa ke rumah sakit. Ayo Bu, saya kurang ini, kurang ini. Nah, itu nggak tahu diri ya. Kalau orang sudah ditolong, ada yang peduli, ada yang melayani, pintar-pintarlah bawa diri. Bukan berarti nolak. Kasih tahu keadaan. Ya Bu, terima kasih perhatiannya. Iya Pak, terima kasih perhatiannya. Tapi saya baik-baik saja, doakan saja saya sudah minum obat ini, saya sudah ini. Ya mungkin saya berdoa supaya besok bisa sembuh, bisa baik. Nah, itu ketika kita dilayani, ketika kita mendapat air sejuk, jadilah orang-orang yang bisa berbuat baik pada utusan. Orang yang mengasihi kita, yang memberi air sejuk. Jadilah orang-orang yang, kalau kasarnya itu tahu diri. Nah, saya berusaha memberi respon yang demikian. Supaya apa? Supaya orang yang memperhatikan kita juga, orang yang melayani itu jadi semangat, jadi senang, jadi waduh, Ibu sudah baik ya? Begitu besok saya sudah baik, oh sudah Bu, saya sudah baik. Wah senang ya, berarti doa saya dijawab Tuhan. Tadi malam saya berdoa, atau tadi malam saya kirim obat, atau saya lakukan sesuatu, oh Tuhan sudah tolong Ibu. Oke. Bapak Ibu, kita bergumul bersama. Kita ini keluarga Allah di sini. Kita satu keluarga. Semuanya saudara. Jadi ketika satu menghadapi kesulitan, yang lain ikut peduli. Kenapa selalu ada doa Selasa? Pak Henry ketika baca warta, mari Bapak Ibu yang ada pokok doa, silakan doa, bagikan, kita doakan. Karena setiap malam juga kami ada doa bersama keluarga. Jadi kita sungguh-sungguh saling mendoakan dan saling menyemangati. Supaya apa? Sebagai penerima air sejuk, kita juga sekali waktu memberi air sejuk. Saling memberi, saling menerima. Walaupun firman Tuhan mengatakan terlebih orang memberi daripada menerima. Kenapa? Supaya mengajar kepada kita jangan mau nerima saja. Memberi lebih baik daripada menerima. Tapi sekali waktu kita pasti menerima. Seperti saya juga, kadang-kadang perlu diberi semangat menerima sesuatu. Saya tidak pernah menolak kalau memang sesuai ya, kecuali dengan maksud-maksud jahat.
Bu, jangan nih cerita-cerita saya sogok ibu. Sorry, tidak jadi. Atau sogok atau berbuat jahat, suap, nah itu jangan. Tetapi karena ketulusan, karena saya memang membutuhkan, oh ya ditolong, nggak apa-apa. Tapi saya harus tahu diri, Bapak Ibu, menjadi pemberi air sejuk, menjadi penerima air sejuk, itulah di dalam kumpulan orang-orang percaya. Di akhir semuanya itu, saya membukakan ayat ini karena ayat ini gampang sekali ya. Akan ada hadiah dan hukuman, ada dua macam. Ada hadiah, ada hukuman yang akan diberi Tuhan atas dasar respon kita atas utusan Tuhan. Bukakan ayatnya ya. Saya akan bacakan. Ayat ini cukup panjang, tapi saya berharap karena ini gampang dimengerti. Saya akan bacakan, nggak usah buka handphone. Apabila anak manusia, Tuhan Yesus itu datang dalam kemuliaannya, datang kedua kalinya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Bisa lebih cepat? Atau saya buka? Macet ya? Matius 25. Dan raja itu, Tuhan Yesus ya, jadi raja. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Siapa yang kanan tadi? Domba ya, domba, ingat. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, aku itu Tuhan Yesus loh ya. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, yang di sebelah kanan, yang domba, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ini yang nanya domba ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, ingat saudaraku, artinya pengikut Tuhan Yesus, yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sama kan konteksnya? Sekarang yang sebelah kiri. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, itu ya, kambing, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, itu kambing yang jawab ya, Tuhan, manggilnya Tuhan, Bapak Ibu jangan lupa ya, manggilnya Tuhan. Bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab para kambing itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Siapa orang benar tadi? Domba. Domba yang melakukan perbuatan baik bagi pengikut Kristus. Bapak Ibu, ini perumpamaan yang sangat sederhana, yang mudah kita semua mengerti. Next. Apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari? Jangan pernah kehilangan melakukan, memberi secangkir air, bahkan hanya secangkir air yang dianggap orang sepele, yang kita semua punya. Kita semua punya secangkir air kan, di kos-kosan juga, di rumah. Jika kita melayani Tuhan, jika kita yang menjadi pemberi air sejuk itu kepada orang lain, jangan takut ditolak.
Jangan takut disakiti. Ingat, selalu ada Tuhan mengirimkan orang-orang yang memberi air sejuk kepada kita. Terus yang kita pelajari, jika kita menerima pelayanan, jika kita bertemu dengan pemberita firman Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang menolong kita, mungkin pemberitaan firman Tuhannya lewat mimbar atau lewat pembicaraan hari-hari, anak-anak pemuda kalau temannya mengalami kesulitan kan mengingatkan dengan firman Tuhan, mendatangi, merespon yang baik. Sebagai penerima, hargai dan berilah respon yang baik. Ucapkan terima kasih, walaupun mungkin lewat WhatsApp. Apa kabar dek? Kata mungkin kakak-kakak mentor, selamat ulang tahun. Jadilah orang yang memberi respon yang baik. Terima kasih kakak, terima kasih ibu, terima kasih bapak, atau terima kasih sebagai penyemangat bahwa kita ini keluarga Allah, baik yang memberi air sejuk ataupun yang menerima. Bapak Ibu, saya berharap kita sungguh-sungguh memahami bahwa menjadi orang percaya, kita tidak akan pernah kehilangan upahnya. Walaupun kita cuma memberi segelas air sejuk untuk pengikut Tuhan. Jangan lupa ya, kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena kami memiliki firman-Mu yang hidup, sehingga kami tidak pernah salah arah, salah langkah. Oleh karena firman-Mu adalah penerang bagi kaki kami. Oleh karena firman-Mu lah yang membenarkan langkah-langkah kami, sehingga hari lepas hari kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami terus menerus belajar firman-Mu, sungguh-sungguh rindu mengerti firman-Mu, mengenal Engkau, sehingga kami menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga, bukan kehendak kami pribadi, bukan kehendak dunia, bukan dari pendapat-pendapat orang, tetapi dari kebenaran firman-Mu. Tuhan kasihani kami supaya kami sungguh-sungguh hari lepas hari berjuang mengikuti Engkau. Beri kami hati untuk menjadi pemberi air sejuk bagi sesama kami, bagi pengikut-Mu, bagi orang-orang percaya, bagi kerajaan Allah, bagi gereja-Mu. Jadikan kami orang-orang yang memiliki hati yang mau menjadi pemberi air sejuk. Dan ketika kami menerima air sejuk dari saudara seiman kami, berikan kami hati yang memberi semangat bagi mereka, sehingga mereka tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan dengan sukacita, dengan semangat, sehingga kami semua kedapatan sebagai orang-orang yang setia sampai akhir. Kami mau mendengar ucapan dari Engkau, ucapan yang sering, yang Engkau janjikan, yang Engkau akan ucapkan kepada kami ketika kami bertemu dengan Engkau. Masuklah hai hamba-Ku yang setia di dalam kerajaan Allah. Bukan karena kami baik, bukan karena kami lebih baik dari orang lain, tetapi justru kami orang yang paling hina, justru kami orang yang paling berdosa. Dan Engkau datang untuk kami yang sebenarnya tidak layak, yang pantasnya dibinasakan. Tetapi kami mau Tuhan, kami mau berubah. Kami mau mengikuti Engkau walaupun terseok-seok, walaupun setengah mati. Kami mau Tuhan memikul salib setiap hari, melawan keinginan daging kami. Kami mau Tuhan tolong kami. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam diri setiap kami lah yang akan mengingatkan kami setiap hari bagaimana seharusnya kami hidup di tengah-tengah dunia yang begitu berat. Kami tidak akan pernah kehilangan arah. Kami tidak akan pernah kehilangan tujuan kami di dunia ini, yaitu mengikuti Engkau dengan setia, melakukan yang Tuhan ingin kami lakukan, yaitu memberi air sejuk kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu pekerjaan-Mu,
Terima kasih Tuhan. Jadikan kami berkat di keluarga kami masing-masing. Jadikan kami berkat di lingkungan masyarakat. Jadikan kami berkat di gereja-Mu. Bahkan bagi negara ini. Dengan lutut kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.